Selamat pagi Pak Gubernur. Selamat pagi. Apakah suara saya jelas didengar? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Dengar, Pak. Oke, tadi sudah diawali dengan doa dipimpin oleh Sharon. Kita akan belajar materi turunan. Oke, sebelumnya saya cek dulu kehadiran murid ya. Oke. Dari 23 murid sudah bergabung di Google Meet ya. Ya, 2 orang yang belum hadir yaitu Daniel dan Rio. Oke, bukti kehadiran ini akan saya kirim ke seluruh murid ini. Akan saya kirimkan. Kecuali yang tidak hadir itu akan saya tidak kirim. Jadi kalau kamu sudah hadir, oke, akan saya kirimkan, saya kembalikan bukti kehadiran kamu mengikuti pelajaran ini ya. Ini saya kirim semua. Lalu saya tulis terima kasih telah hadir dalam belajar, telah hadir tepat waktu ya. Oke, silakan nanti kamu cek di GC-nya masing-masing di Google Classroom. Sudah ada laporan dari saya untuk 23 murid ya mengikuti pelajaran ini ya. Ya ini ya, sudah saya kembalikan ke 23 murid. Berarti yang belum hadir hari ini adalah Daniel dan Rio. Silakan tolong dijapri atau kamu infokan di grup agar kedua murid ini setelah bergabung. Oke, saya butuh sebentar, hanya nggak sampai 1 menit. Tolong dinyalakan video semua on cam agar saya lihat wajahnya dulu. Halo, saya juga nyalakan kamera. Permisi Pak Gubernur. Iya. Pak, saya menggunakan komputer ya Pak. Oke, Tidak ya ada silakan. kameranya Pak. Ya silakan. Willy Pak, izin Pak. Ya silakan. Ya. Ya, ketika dinyalakan on cam seperti kemarin kelas 12 itu wajib yang kelihatan ya dari bagian ya separuh badannya kelihatan lah. Jadi hanya kepala saja agar terbiasa kalau ujian itu ya kelihatan ya nggak kepalanya kurang, Angela kurang kelihatan ya. Kantong bajunya minimal kelihatan gitu ya. Kurang naik Angela. Shalom juga. Evander. Ya posisinya ya minimal seperti saya nih bisa kelihatan separuh gitu ya. Ya. Oke, yang lain belum? Ya. Coba ya. Oke, silakan dinyalakan kamera sebentar. Oke, saya coba masuk ke semuanya dulu. Oke. Ya. Kemudian saya oke. Bagus ya. Minimal di kalau saya sedang ngajar kelihatan para murid ya. Willy belum aktif itu kameranya, Gisela juga belum, Nicholas, Steven. Ya, tolong nyalakan sebentar semua ya. Ya, nyalakan semua. Steven juga belum. Willy masih memindahkan device. Kevin ke depan Kevin. Ya. Kevin lihat ke kamera, ya agar saya lihat ya. Risa belum. Oke ya. Semua sudah. Oke. Oke, nggak apa-apa dah. Saya akan menjelaskan materi. Silakan semua di off kameranya agar tidak terlalu banyak kuota habis. Oke, saya tutup kamera juga saya. Oke, silakan tutup semua. Kalau ketika saya menjelaskan, kalau kurang jelas silakan para murid bertanya ya. Oke, saya buka ini. Perhatikan sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 bulan April. Ini formatnya bulan, tanggal, tahun ya. Nah ini. Ya. Oke.
Nah, sekarang yang mau kita pelajari adalah tentang materi turunan. Saya buat judulnya sini adalah istilahnya adalah turunan fungsi, ya. Saya buat turunan fungsi aljabar, ya. Apakah tulisan saya jelas dilihat? Halo? Silakan jelas ya. Turunan fungsi aljabar ini dikatakan disebut dengan diferensial, ya. Diferensial. Oke. Yang pertama, ya, yang saya ini bagian A adalah bentuk dalam kurung simbol turunan, ya. Jadi kalau kita akan belajar simbol turunan, ya. Turunan pertama. Oke, perhatikan nanti ketika belajar harus paham dengan simbol-simbol, ya. Oke, misalkan Y sama dengan Fx ini adalah suatu fungsi, Y sama dengan Fx, ya. Maka simbol turunan pertama, ya, turunan pertama saya tulis simbol aja adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx. Nah, jadi kalau ketemu simbol seperti ini, Y aksen, F aksen X, kalau diketahui Y berarti Y aksen. Kalau Fx berarti F aksen X. Kalau diketahui Y bisa dy per dx. Kalau diketahui Fx bisa menjadi dfx per dx, ya. Oke, itu simbolnya. Sekarang simbol turunan pertama, B. Rumus turunan langsung aja. Rumus turunan dalam limit. Nah, kita kan sudah belajar turunan, ya. Dalam limit. Kita sudah belajar limit, ya. Rumus turunan dalam limit. Oke, perhatikan ya. Kalau diketahui Y sama dengan Fx, Y sama dengan Fx, maka turunan pertamanya adalah F aksen X itu sama dengan, ya, limit dari Fx tambah H dikurangi Fx per ini untuk H mendekati 0, ya, per H, ya. Ya, jadi limit Fx tambah H dikurangi Fx per X tambah. Nah, coba sambil contoh ya, perhatikan ya. Perhatikan semua, kita sudah belajar limit. Contoh misalnya Y sama dengan diketahui 2x kuadrat ditambah 5x misalnya. Ditanya F aksen X, ya, dalam kurung cara limit. Ya, oke, kita jawab, ya. Ya, kita jawab, perhatikan. Oke, lihat dulu, ada simbolnya, ada Fx, ya, ada Fx, ada Fx tambah H. Fx-nya berapa? Ya, Fx-nya diketahui berapa? 2x kuadrat ditambah 5x. Kemudian ini kan ada Fx tambah H. Gantilah semua x dengan H. Berarti F dalam kurung x tambah H sama dengan 2 buka kurung x tambah H tutup kurung kuadrat ditambah 5 dalam kurung x tambah H. Oke, ini jabarkan. Berarti 2 dalam kurung berarti x tambah H kuadrat dulu. Berarti x kuadrat ditambah 2 kali x kali H. Berarti 2xh ditambah H kuadrat, ya.
Perhatikan bentuk X tambah H kuadrat. Berarti caranya X kuadrat. Ini dia. Lalu ditambah 2 kali X dikalikan H menjadi 2XH. Ditambah H kuadrat. Lalu ditambah lagi berapa ini? Ya, 5X ditambah 5H. Lalu jabarkanlah berapa ini? Berarti 2X kuadrat ditambah 4XH ditambah 2H kuadrat ditambah 5X ditambah 5H. Coba lihat apakah ada anggota-anggota di sini yang memiliki suku yang sama. Memiliki suku yang sama misalnya yang ada X kuadrat. Kan ini 2X kuadrat cuma satu sendiri, nggak ada lagi. Yang ada XH, nggak ada. Berarti ini nggak ada mempunyai suku yang sama, berbeda semua. Berarti sudah selesai untuk ini. Oke, perhatikan ya. Saya lanjut. Oke, ini mencari di dalam rumus, perhatikan. Di dalam rumus kan ini sudah kita hitung. Ya, ini ada. Ya. Nah, sekarang kita gunakan limit. Saya batas di sini. Oke, sekarang berarti sekarang rumus ini ditulis ya. Terus lagi lengkap rumus ini. Ya. Ya, rumus ini ditulis lengkap lagi. Nah, ini perhatikan. Berarti tulis di sini f aksen X sama dengan ya limit buka kurung ya f X tambah H dikurangi fx per H untuk H mendekati 0. Ya, bukan X ya, tapi H mendekati 0. Oke, sama dengan terus saya sejajar. Mau ditulis lagi boleh, sini f aksen X ditulis ulang boleh. Limit tetap ditulis, limit H mendekati 0. Lalu ini panjangkan aja semua. Ini per H. Fx tambah H mana? Ini semua ditulis. Ya, Fx tambah H ditulis semua. Ini berapa? Ayo, silakan sambil bicara nggak apa-apa. 2x kuadrat. Ya, 2x kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 4XH tambah 4XH ditambah 2h 2H kuadrat 2 ya ditambah 5X terus ditambah 5H ditambah 5H dikurangi, jangan lupa dalam kurung ya, karena ini kan lebih dari satu suku. Berapa? 2X kuadrat ditambah 5X. Nah, garis pernya kurang panjang, diperpanjang aja. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Halo? Sampai sini bisa memahami? Jelas, Pak. Jelas ya? Terus lagi aja f aksen X, terus aja lagi sini nggak apa-apa. Limit tetap ditulis ya. Limit untuk H mendekati 0. Lalu dikurangkan aja 2X kuadrat. Kalau mau kita langsung hitung boleh ya. Di minnya ini langsung dilepas boleh. Oke, kalau nggak mau ini terus saja dulu. Kurungnya kita lepas dulu ya. Ya. Nah, ini saya perpanjang dulu aja. Oke, yang ini kita buka aja kurungnya dulu. Ini ke sini dan ini ke sini ya. Yang lain tetap berapa ini? Oke, 2X kuadrat ditambah 4XH ditambah 2H kuadrat ditambah 5X ditambah 5H dikurangin 2X kuadrat dikurangi 5X per H ya. Oke, silakan mencoret ya. Apa? Pengurangan kan habis yang nilainya 0 kita coret aja yang nilainya 0. 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat habis. Ya. Oke, sekarang kalau nggak ada lagi silakan 5X dengan
Min 5X. Iya, 5X dengan min 5X habis. Oke, tetap limit ditulis ya. Tetap limit ditulis. Ya. Ini tulis saja lagi f aksen X sama dengan ya, ini penting ditulis, kadang-kadang kehilangan jejak juga ya, sama dengan limit H mendekati 0. Nah, coba di sini ada XH. Di sini ada H, ini ada H. Langsung kita keluarkan H-nya nggak apa-apa. Dalam ini H, dalam kurung berapa ini? 4X ya. Betul kan? Ditambah 2H. Betul? Ditambah 5 per H. Sampai sini paham enggak? Ini kan 4XH ya. Nah, ini sampai sini. Bisa memahami ini? Ya. Ada 4XH, saya keluarkan hanya tinggal 4X ya. Kemudian ada 5H, dikeluarkan hanya tinggal 5. 2X kuadrat dikeluarkan hanya tinggal 2H. Paham sampai situ ya? Oke, sekarang coret lagi unsur yang faktor yang sama. Pada pembagian mempunyai faktor yang sama, ini coret lagi. Hanya boleh dicoret karena hanya mendekati 0, bukan 0 ya. H mendekati 0. Tapi dalam pekerjaannya kita menggantikan nilai H dengan 0. Dalam hal ini boleh mencoret penyebut ya, dengan pembilang ini mempunyai faktor yang sama H. Oke, sekarang f aksen X sama dengan limit, nggak usah ditulis lagi, tapi gantilah semua yang ada hanya dengan 0. Kalau nggak ada H tetap, berarti 4X ditambah 2 kali 0 ditambah 5. Berarti f aksen X-nya turunannya adalah berapa? 4X ditambah 5. Itulah jawaban jika ditanya berapa turunan dari 2X kuadrat tambah 5X dengan cara limit. Jawabannya adalah ini. Ada pertanyaan? Halo? Silakan, ada pertanyaan? Oke, saya lanjut. Perhatikan kalau fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x, maka f aksen x-nya adalah 4x tambah 5. Perhatikan ya, kita lanjut ke berikutnya, poin C. Perhatikan. Ya. Nah, ini selanjutnya rumus turunan fungsi aljabar. Perhatikan, rumus turunan fungsi aljabar. Ya, nanti coba kita perhatikan ya. Misalnya saya buat sini adalah Y sama dengan X pangkat N. Ya. Maka Y aksen ya, atau dy per dx itu, dy per dx adalah, caranya adalah pangkatnya turun 1. Ini kan x ya, maka pangkatnya dikurang 1, n min 1. Lalu pangkat ini menjadi koefisiennya ya, n x pangkat min 1. Contoh, perhatikan contoh. Sebagai contoh, perhatikan. Kalau saya buat Y sama dengan 10X. Oke, nggak usah pakai 10 dulu agar sama. Saya buat kinerja dulu yang sama seperti contoh ya. Misalnya saya buat X pangkat 9 ya, misalnya saya buat X pangkat 9. Maka Y aksen atau dy per dx ya, jadi berapa ini sama-sama? Ayo. Ya. Ya berapa dia? Ikut contoh ini tadi berapa? Berarti 9 X pangkat 8 kan? Pangkatnya kurang 1. Kalau ini N, maka pangkatnya menjadi N min 1. Kalau di sini 1, maka menjadi N di sini. Paham? Lagi ya. Perhatikan. Yang kedua, coba saya buat gini. Misalnya Y sama dengan
X pangkat 5. Y aksen berapa? Dengan cepat. Lalu 5x 5x pangkat berapa? 4. 4. Oke, lagi. Kalau Y sama dengan X pangkat 2. Dengan cepat. Y aksen 2x 2x. Pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Paham ya? Kalau 1 nggak usah ditulis, pangkat 1. Nah, sekarang kalau saya buat gini, X saja. Berarti X berapa? Berarti ini kan X pangkat 1. Oke, saya tulis coba bagian paham. Ini kan 1 toh. Maka ini berapa? X pangkat 0 kan? Ini jadi 1. X pangkat 0 itu untuk seluruh bilangan, lihat. Semua X pangkat 0 ya sama dengan 1 kalau X anggota bilangan real, X tidak sama dengan 0. Berarti jawabannya berapa? Sama dengan 1. X pangkat 0 kan 1. 1 kali 1, 1. Nah, jadi kalau ada X saja berarti jawabannya 1. Jadi kalau ada Y sama dengan X, maka Y aksen itu berapa? 1. Paham ya? Nah, ini. Oke. Kalau sudah paham seperti ini, oke. Coba saya buat ini nomor 1. Sebenarnya nomor 2 hanya sederhananya sedikit aja. Kalau Y sama dengan, saya buat gini, ada A di depan, X pangkat N, sama saja Y aksen menjadi apa? Sama pangkatnya berkurang 1. X pangkat N min 1. Yang di depan ini N dari sini dikalikan jadi A kali N. A titik N. Nah gitu. Ya. Ambil contoh. Misalnya Y sama dengan, saya buat ini kan X pangkat 9. Bagaimana kalau 10 X pangkat 9 gitu. 10 X pangkat 9. Maka Y aksen berapa? Berarti 90 X pangkat 8. Paham ya? Pangkat 9 menjadi pangkat 8. Oke, lagi. Y sama dengan misalnya 9 X pangkat 101 misalnya. Y aksen berapa? Halo? Berapa? Berarti 101 berarti menjadi X pangkat 100. Kenapa? Pangkatnya turun 1. Lalu yang di sini berapa? 101 dikalikan 9 berarti 909. Sampai sini paham? Halo? Silakan. Paham? Halo? Didengar suara saya? Dengar, Pak. Bagaimana, jelas? Silakan yang lain. Jelas? Jelas ya? Oke, yang ketiga. Bagaimana kalau Y sama dengan KX? Nah, ini kembali tadi berarti Y sama dengan langsung K saja. Kenapa? Karena X pangkat 0 kan X pangkat 1 menjadi X pangkat 0. Nah, ini kan menjadi KX pangkat, ini kan pangkat 1. Ya. Berarti menjadi KX pangkat 0. Ingat pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti K kali 1 sama dengan K. Maka kalau ada Y sama dengan KX, Y sama dengan KX itu, maka Y aksen cukup ditulis sama dengan K saja. Oke, yang terakhir, bagaimana kalau Y sama dengan K saja? Tidak ada X-nya. Y sama dengan K, maka Y aksen sama dengan 0. Kenapa 0? Anda nggak bisa memahami ini. Kalau Y sama dengan K, Y aksen sama dengan 0. Perhatikan untuk ini. Kalau Y sama dengan K, ini sama saja ya, apa? K kali X pangkat 0 kan? Betul?
Kan tidak ada X-nya, berarti X pangkat 0. Maka I aksen sama dengan 0 dikalikan K dikalikan X pangkat min 1. 0 dikalikan berapapun hasilnya adalah 0, maka sama dengan 0. Paham semua? Ya. Jadi cukup 4 rumus ini aja yang mau dipelajari dalam, sebetulnya cukup 1. Nomor 1 saya sudah paham. Tapi kadang-kadang ini perlu sebagai penguatan. Coba saya ambil contoh sederhana, coba. Perhatikan ya, Y sama dengan, bagaimana kalau 5X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Nah, misalnya, Y aksen, ini pakai rumus, bukan pakai limit. Oke, sama-sama. 5X kuadrat, berarti ingat X-nya selalu pangkat 2 menjadi pangkat 1. 1 nggak usah ditulis, berarti 5 kali 2, 10X. Ditambah, ini 6X, berarti murid nomor 3. Kalau KX menjadi K, tambah 6. Lalu, yang ini 8 adalah konstanta. Ini konstanta, K itu konstanta. K sama dengan konstanta. Kalau diturunkan nilainya 0. Ya, berarti 0. Berarti kesulitan apa? Jadi tinggal 10X ditambah 6. Ya. Oke. Contoh nomor 1. Contoh nomor 2. Perhatikan nomor 2. Y sama dengan, misalnya saya buat 5X pangkat 4 ditambah 10X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 10X. Nah, coba. Maka Y berapa? Halo, sama-sama? Halo? Perhatikan, pangkatnya selalu turun 1, lalu ini dikalikan. Ya. Jadi berapa? Ini dikalikan. Pangkat turun 1, ini juga dikalikan. Ini kan pangkat 1, maka ini juga dikalikan. Jadi berapa? Berarti 20 pangkat dikurangi 1, berarti 20X pangkat 3. Ditambah 10 kali 3, berarti 30 X pangkat 2. Ditambah 6 X pangkat 1, nggak usah ditulis. 10X ditambah 10. Kenapa? X pangkat 0 yang ini tadi. Jadi rumus nomor 3 dan 4 ini langsung digunakan aja. Jadi kalau ada KX, jawabannya langsung K. Ya. Jadi kalau ada K, konstanta, jawabannya langsung berapa? 0. Oke, coba kita lihat yang nomor 1 tadi. Kita gunakan rumus turunan. Oke, soal nomor 1 tadi. Perhatikan. Perhatikan ya, saya ini soal nomor 1. Perhatikan. Nomor 1 ini saya pakai warna biru misalnya, ya. Ya. Perhatikan. Misalnya tadi ini pakai cara rumus ya, cara rumus turunan, bukan cara limit ya. Cara rumus, perhatikan. Oke. Tadi berapa? Fx sama dengan, soalnya adalah 2x kuadrat ditambah 5x. Perhatikan dengan cara rumus. Pekerjaan kita pakai limit sudah ya. Berarti f aksen x jangan lupa membuat sama dengan, perhatikan. Ini kalikan. Ya, berarti 4x. Lalu pangkatnya turun 1, berarti 4x pangkat 1, 4x saja ya. Pangkat 1 terus nggak apa-apa dulu. Lalu ingat 5x menjadi 5. Berarti jawabannya apa? 4x tambah 5. Ya, berarti cara limit dengan cara turunannya harus sama. Lihat jawaban akhir di sini dengan ini ya, sama. Silakan, ada pertanyaan? Halo? Halo, adakah pertanyaan? Silakan, ada yang bertanya?
Yang lain silakan. Kok nggak ada yang jawab? Halo. Tolong mikrofon dinyalakan. Materi yang saya jelaskan tadi, ada pertanyaan tidak? Halo? Nggak ada, Pak. Apa? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, perhatikan. Soal nomor 1 ya, dengan cara limit sudah, dengan cara turun sudah. Coba saya buat di sini. Silakan sebagai latihannya. Oke, sebagai latihan. Oke. Saya buat soal sini. Perhatian. Ya. Nomor 1 dan 2. Cara limit. Cara limit dan turunan. Maksudnya rumus turun ya. Dan cara limit dan rumus turunan. Ya. Cara limit dan cara rumus ya. Cara rumus turunan. Kemudian nomor 3, gunakan rumus turunan. Gunakan rumus turunan. Ya, oke. Oke, perhatikan soal nomor 1, misalnya saya buat gini, ya. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 10. Nomor 1, nomor 2, Fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Jadi nomor 1 dan 2 gunakan dengan cara limit dan cara turunan. Kamu harus menemukan jawaban yang sama. Nomor 3 ini menggunakan dengan cara rumus turunan saja. Misalnya Y sama dengan akar X. Bagaimana mencarinya? Ya. Nomor 4. Y sama dengan akar pangkat 5 dari X kuadrat. Nomor 5. Y sama dengan 6X akar X kuadrat. Oke. Coba saya terangkan satu nomor. Misalnya saya buat gini. Perhatikan ya. Perhatikan. Sebagai contoh saja. Misalkan ada contoh seperti ini. Y sama dengan akar pangkat 3X misalnya gitu ya. Bagaimana mencari Y aksen? Nah, perhatikan. Ini ubah dulu ya. Y sama dengan berapa? Akar pangkat 3X ini ubah dulu menjadi apa? X pangkat 1/3. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu buatlah Y aksen. Kenapa? Ini sudah memuat bentuk rumus umumnya. Ingat, X yang ini kan angka 1. Ini dikalikan, berarti 1/3. Pangkatnya dikurangi 1, berarti 1/3 dikurangi 1, berarti min 2/3. Ya. Ini jawabannya sudah selesai menurunkan, tetapi belum jawaban yang sederhana. Ya. Ini sudah selesai diturunkan, tetapi belum sederhana. Oke, jawaban kamu harus menyederhanakan jawaban. Oke, sama dengan ini menjadi apa? 1/3. Pangkat negatif menjadi 1/pangkat positif, menjadi 1/x pangkat 2/3. Ya. Nah, ini sama dengan ya 1/3 dikalikan 1/, kembalikan akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, ini melaksanakan penyebut. Ini maka kalikan dengan akar pangkat 3 dari X per akar pangkat 3 dari X. Agar hasil ini kali ini adalah menjadi X. Ya. Oke, jadi berapa ini?
Berarti 3x penyebutnya, 3 kali x. Yang ini menjadi apa? Akar pangkat 3 dari x. Nah, itu jawaban akhir pekerjaan contoh nomor 1 ini. Silakan, ada pertanyaan? Hati-hati untuk ini ya, akar pangkat 3 dari x kuadrat harus dikalikan dengan akar pangkat 3 dari x. Oke, nomor 2. Misalnya saya buat gini, perhatikan nomor 2. Bagaimana kalau y sama dengan x akar x misalnya? Nah, ini serahkan dulu. X kali x pangkat setengah. Ini jadi berapa? Y sama dengan x pangkat 1 kali x. Berarti x pangkat 3/2. Ini kan pangkat 1. 1 tambah setengah berarti 3/2. Nah, lalu di sini turunkan. Berarti Y aksen sama dengan, ini ada angka 1. Angka 1 dikalikan ke sini. Berarti 3/2 x pangkat 3/2 ini dikurangi 1 lagi menjadi setengah. Ya. Selalu dikurangi 1 pangkatnya. Nah, ini kembalikan. Berarti berapa ini? 3/2 akar x. X pangkat setengah itu adalah 3/2. Ya. Nah, jadi kalau ada soal-soal turunan, kembalikan ke bentuk umum, yaitu mana? Y sama dengan AX pangkat N atau Y sama dengan X pangkat N. Lalu gunakan rumus turunan. Gunakan rumus turunan. Oke, jadi tugas kamu adalah mengerjakan 5 nomor ini di Google Classroom. Nanti jawabannya diserahkan di Google Classroom. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Ini menjadi tugas kamu yang akan dikirim di GC. Ya, malam hari ini bisa dikumpulkan nanti pukul 8. Silakan, ada pertanyaan?